Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam untuk memenuhi tugas akhir pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Angrelita Sandra Dewi, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firania Nabila Anissa Firdaus dengan nomor NIM 2186206034 dari Prodi PGSD 2021A. Selamat menyaksikan. Pengertian landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam diperlukan landasan dan asas yang kuat. Jika proses pengembangan tersebut tidak tertata dan tidak ada landasan yang kuat, maka proses pengembangan dan output pendidikan tersebut tidak terjamin kualitasnya. Landasan dan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Landasan-landasan tersebut yaitu landasan agama, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan psikologis, landasan empiris, landasan sosial budaya, dan landasan iptek. Prinsip tersebut antara lain prinsip pertautan agama, prinsip universal, prinsip keterkaitan, prinsip perbedaan individu, prinsip fleksibilitas, dan prinsip perbedaan mata pelajaran. Komponen-komponen dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, isi kurikulum. Yang ketiga, media. Yang keempat, strategi. Yang kelima, proses pengembangan. Yang keenam, evaluasi. Pengertian landasan agama atau teologis. Dasar teologis adalah dasar yang menetapkan nilai-nilai ilahi yang terdapat di Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Landasan filosofi. Pengembangan kurikulum dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum harus memperhatikan falsafah, baik falsafah bangsa, falsafah lembaga pendidikan, dan falsafah pendidik. Landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan oleh dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Beberapa landasan yuridis dan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005. Landasan psikologis adalah salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum yang harus dipertimbangkan oleh para pengembang, karena kurikulum dalam proses pendidikan sangat memegang peranan sentral. Dalam proses pendidikan, terjadi interaksi antara manusia, yakni antara peserta didik dan pendidik. Landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan pendidikan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Landasan empiris. Sebagai negara yang besar dari segi geografis, dari segi suku bangsa, dan potensi ekonomi keberagamannya, kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang bisa menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dan individu untuk menemukan jati diri dari bagian bangsa Indonesia. Landasan iptek. Pengembangan iptek berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum, yaitu isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan penggunaan sistem evaluasi. Itu tadi penjelasan tentang materi landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.